Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santriwan santriwati semuanya yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan. Setelah tadi kita mengetahui peta konsep ya, pembelajaran al-ismu, al-Islam dan kemuhammadian selama 1 semester, dan tadi kita sudah mengetahui bersama juga tentang pembagian ya dari pelajaran apa saja yang kita pelajari di al-ismu ya, al-Islam dan kemuhammadian. Nah, salah satunya adalah akidah akhlak, dan di akidah akhlak ini kita juga akan lanjutkan di pembahasan yang pertama tentang iman kepada hari akhir gitu ya. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, terkait tentang pembahasan iman kepada hari akhir ini tentu memiliki tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, apa saja itu tujuan pembelajaran dari beriman kepada hari akhir? Setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran scientific learning, diharapkan siswa dapat bersyukur kepada Allah karena hari kiamat belum terjadi ya, sehingga masih memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan dan amal soleh maupun memperbaiki diri kita. Nah, ini yang kedua, meningkatkan ibadah sebagai bekal kelak di hari akhir. Yang selanjutnya, bersikap dan berperilaku hati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang selanjutnya, bersikap dan berperilaku jujur kepada siapapun karena memiliki kesadaran atau menyadari akan tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah pada hari akhir. Nah, ini ya. Selanjutnya, mengilustrasikan bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Nah, ini. Dan selanjutnya, mendeskripsikan atau menggambarkan kejadian-kejadian yang dialami manusia pada hari akhir. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita ya, akidah akhlak terkait tentang beriman kepada hari akhir. Nah, para santri mungkin sudah ada gambaran ya, atau mungkin sudah ada bayangan terkait tentang hari akhir itu apa toh gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab. Nah, kalau bisa menjawab, bisa dituliskan jawabannya nanti ketika ada ya soal-soal yang Ustadz berikan. Baik, para santri semuanya yang Ustadz sayang, Ustadz banggakan. Pengertian beriman kepada hari akhir, apa itu? Nah, secara umum adalah percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, menurut bahasa atau etimologi ya, beriman kepada hari akhir artinya percaya akan datangnya hari akhir atau kiamat. Nah, dan menurut istilah atau terminologi ya, beriman kepada hari akhir artinya mempercayai dan yakin akan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan dunia yang saat ini kita alami dan kita rasakan. Nah, para santri semuanya Ustadz sayangi, Ustadz banggakan. Ya, jadi yang sudah kita ketahui juga, dan ini juga sebagai pengingat ya, beriman kepada hari akhir ini merupakan salah satu dari rukun iman, yakni rukun iman yang kelima, dan hari akhir sering juga disebut dengan hari kiamat. Para santri semuanya yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan, ada pembagian hari kiamatnya. Nah, jadi ada kiamat kecil atau yang sering disebut dengan kiamat sughra. Nah, ini kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini. Misalnya matinya manusia secara alami atau karena bencana alam, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan bahkan dengan adanya wabah pandemi ya, seperti COVID-19 yang sampai saat ini belum tahu kapan akan berakhirnya, atau terjadinya peperangan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat juga. Nah, terkait tentang kiamat kecil ya, ini tentang ujian Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156.
Para santriwan santriwati yang Ustadz sayang, Ustadz banggakan, selanjutnya ada kiamat besar atau kiamat kubro. Apa itu? Nah, kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk kita semuanya ini juga akan tiada ketika adanya kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, para santriwan santriwati yang berbahagia dan yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan, ada tanda-tanda kiamat yang ada di sekeliling kita. Nah, misalnya tanda-tanda kiamat kecil. Nah, ini yang pertama, enggan menerima sedekah. Selanjutnya munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Kurangnya sifat amanah atau tidak tanggung jawab. Banyaknya pejabat yang zalim. Perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela, dijual belikan secara bebas. Memperindah masjid tetapi ya tanpa adanya usaha untuk memakmurkannya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. Banyaknya kejahatan dan pembunuhan. Orang-orang tua berlagak seperti anak muda. Mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja. Banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur atau dalam bahasa yang keren saat ini disebut hoax gitu ya. Nah, ini meragukan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sudah ada belum tanda-tanda seperti ini? Nah, tentunya bisa kita teliti dan kita amati ya untuk tanda-tanda di sekeliling kita. Ternyata sudah banyak yang terjadi. Nah, ini ya, sehingga kita perlu adanya kehati-hatian. Para santriwan santriwati semuanya yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini ya. Yang pertama nanti munculnya Imam Mahdi. Yang kedua munculnya Dajjal atau pembohong besar gitu ya. Selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Terus selanjutnya munculnya Yajud dan Ma'jud. Nah, selanjutnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan selanjutnya keluarnya dabah atau binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dan keluarnya ad-dukhan atau kabut ya atau asap. Gerhana di wilayah timur dan di wilayah barat. Nah, gempa bumi dan tanah longsor di 3 wilayah serta keluarnya api Yaman yang mengumpulkan manusia. Nah, ini tanda-tanda kiamat besar. Ketika semua tanda-tanda kiamat kecil itu sudah nampak dalam kehidupan sehari-hari kita, maka disitulah akan bermunculan tanda-tanda kiamat besar ya secara bertahap demi bertahap. Para santriwan santriwati semuanya yang Ustadz sayang, Ustadz banggakan. Nah, ini Ustadz juga sampaikan tahapan kehidupan di hari akhir. Ini ada Yaumul Qiyamah. Ada juga Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan dari kubur. Yang berikutnya Yaumul Jama'. Ini ya, hari berkumpulnya di padang mahsyar atau seringkali disebut Yaumul Mahsyar. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ada Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Ya, nanti di hari akhir ya semua amal kita akan diperhitungkan. Nah, ini ya. Ada Yaumul Mizan, setelah itu akan ditimbang oleh Allah. Mana amalan yang terbaik? Amalan soleh atau amalan yang ternyata itu menjadikan Allah murka. Nah, ini kalau yang terbaik ketika ditimbang adalah amalan soleh, amalan kebaikan, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Tetapi ketika yang ditimbang itu adalah amalan buruk yang lebih banyak, nah ini menjadi orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya ada sirat atau titian. Nah, selanjutnya juga ada Yaumul Jaza, akan dibalas seluruh amal yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, para santriwan santriwati yang berbahagia dan yang Ustadz sayangi, nah ini ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, dapat memahami bahwa kehidupan di dunia ini fana dan hanya sementara. Dan yang kedua, akan adanya rasa takut untuk berbuat dosa.
Nah, dan yang ketiga adalah selalu termotivasi mengerjakan amal kebaikan atau amal soleh. Dan yang keempat, hidup ini akan selalu optimis untuk melakukan banyak kebaikan dan juga akan menumbuhkan sikap syukur dan sabar. Nah, demikian para santri-santri semuanya yang Ustadz sayang, Ustadz banggakan. Semoga bermanfaat. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.